berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan adalah komponen penting dalam memajukan peradaban suatu bangsa. Menurut pasal 51 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan suatu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan suatu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alamsyah, NIM 113 dari PGSD 2C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu prinsip-prinsip MBS. Yang pertama, prinsip ekuinfinalitas. Yang kedua, prinsip desentralitas. Terus yang ketiga, prinsip sistem pengolahan mandiri. Terus yang keempat, prinsip inisiatif manusia. Nama saya Sri Wahyu Nur Laila, NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik MBS. Karakteristik MBS ada 3, yaitu input pendidikan, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah suatu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Sedangkan proses adalah mengubah suatu hal menjadi sesuatu yang baru, dan output pendidikan adalah hasil proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahyo Laksono dari PGSD 2C dari kelompok 2 MBS. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yaitu yang D, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah pengelolaan proses belajar mengajar. Pengelolaan proses belajar mengajar erat kaitannya dengan manajemen pembelajaran. Sedangkan manajemen pembelajaran diartikan sebagai proses pendayagunaan seluruh komponen yang saling berinteraksi sumber daya pembelajaran untuk mencapai tujuan program pembelajaran. Menurut Syarif Irwan Nasution. Pengertian pengelolaan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan. Selain tenaga pendidik, tenaga kependidikan juga bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang B adalah perencanaan dan evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran menurut Norman E. Gronlund adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Seorang pendidik harus dapat mana yang termasuk kegiatan evaluasi hasil belajar dan mana yang termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada informasi tentang sejauh mana hasil evaluasi yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Aprilia Ridho, NIM 137. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu fungsi-fungsi manajemen. C. Pengembangan kurikulum di dalam MBS diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, kerangka dan struktur kurikulum, serta panduan penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sekolah berwenang untuk mengembangkan atau memperdalam, memperkaya, memodifikasi kurikulum, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional.
D. Pengelolaan ketenagaan. Dalam rangka MBS, peran kewenangan atau peran sekolah masih akan sangat terbatas pada mengelola ketenagaan yang sudah ada di sekolah dan sebatas mengelola pemanfaatan tenaga yang sudah diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kecuali untuk tenaga honorer yang insentifnya sebagian besar dapat dibayarkan melalui dana BOS, melalui sumbangan orang tua atau komite sekolah. Pada pasal 41 ayat 1, 2, dan 3 UU Sisdiknas 2003 memberitahukan keterbatasan kewenangan sekolah, yaitu 1. Pendidikan dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. 2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. 3. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. E. Pengelolaan fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah. Pengelolaan fasilitas sekolah sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Wayu Fernanda, NIM 142 dari kelompok 2 MBS, bagian F. Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan yang bisa disebut sebagai manajemen keuangan pendidikan, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangkaian memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu poin G, pelayanan peserta didik, yaitu layanan sekolah untuk peserta didik yang berkaitan dengan sarana prasarana, yang mana mempunyai beberapa jenis pelayanan terhadap peserta didik. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, layanan perpustakaan. Yang ketiga, layanan kantin. Yang keempat, layanan kesehatan. Yang kelima, layanan transportasi sekolah. Yang keenam, layanan koperasi. Yang ketujuh, layanan laboratorium, dan terdapat beberapa layanan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Sevita, NIM 109. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan minimum, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang dapat diukur dengan parameter yang berlaku secara nasional. Parameter yang dimaksud yaitu standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal SPM pendidikan. Sebagai persyaratan minimum layanan pendidikan pada tingkat sekolah, SPM pendidikan mencerminkan spesifikasi teknis layanan pendidikan dan merupakan bagian standar nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar
Pelayanan minimal menetapkan bahwa standar pelayanan minimal merupakan ketentuan jenis mutu pelayanan dasar pendidikan yang wajib dan berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Pemerintah menetapkan 8 standar pendidikan, yaitu 1 standar isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang kedua yaitu standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Yang ketiga standar kompetensi. Terus yang keempat standar pendidikan, standar tenaga pendidikan, yaitu standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan pelayanan nasional maupun mental serta pendidikan dalam jabatan, yaitu misal standar pendidikan yaitu minimal pendidik harus S1 atau D3 gitu. Terus yang kelima standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, kantin, UKS, dan fasilitas lainnya. Terus yang keenam itu standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat suatu pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah yang mengatur komponen besar biaya operasi di satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Biaya tersebut meliputi pembiayaan pendidikan, biaya investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana, biaya persoalan meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik, biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga pendidikan. Terus yang terakhir, yang ke-8, yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidik meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll